Nggak BMW banget lah gitu ya. Desain yang kayak robotik kayak gini gue kurang suka. Konsol tengah ini juga terlalu ribet menurut gue gitu ya. BMW S-Drive 1,8 ini merupakan mobil termurah dan juga terlaris BMW Indonesia di tahun ini. Dan ini juga salah satu mobil impian gue yang ternyata di bawah ekspektasi gue. Nah, kita bakal bahas beberapa hal yang nggak gue suka dari mobil ini. Sesosok BMW yang pastinya nggak murah lagi. Tonton terus videonya. Yang pertama, secara dimensi sebenarnya ini oke, karena dia sedikit lebih besar daripada generasi sebelumnya. Ini yang generasi ketiganya. Cuma memang dia jadi nggak compact lagi lah kayak gitu ya. Dan ruang kabin di dalamnya pun juga itu sebenarnya nggak lega-lega banget penambahannya. Terus salah satu yang juga jadi first impression gue ketika ngelihat mobil ini adalah tampilannya. Jadi ini BMW yang terlalu futuristis dan terlalu lebay menurut gue. Kayak kit naik grillnya aja ini udah lebih besar dan ini, tapi oke sih, ini bolong-bolongannya beneran. Jadi radiatornya tuh kelihatan jelas banget dan bahkan ada stabilizer yang di sini juga malang kelihatan dari luar gitu ya. Cuma ya dengan desain yang kayak robotik kayak gini gue kurang suka. Jadi nggak BMW banget lah gitu ya. Lihat bagian sampingnya. Di bagian samping ini juga banyak aksen-aksen, bukan chrome sih sebenarnya, tapi ya dia kayak mengkilap kayak gini yang mungkin untuk naikin derajat dari CX-1 biar jadi lebih mewah. Dia pakai pelek 18 inci yang desain pelek itu menurut gue culun banget. Dan gitu di sininya tuh dia pakai dop lagi gitu. Nah ini kalau dopnya dibuka, palang 5-nya tuh jadi kurus. Yang tadinya kan bayangan gue dengan adanya palang 5 doang tanpa dop tuh bakal keren ya. Tapi ternyata memang harus pakai dop dan akhirnya jadi kayak mobil listrik gitu. Padahal dia bukan mobil listrik. Nah, kalau di belakang ini menurut gue masih keren karena lampu ciri khas BMW yang L kayak gini juga masih dipertahanin, terus emblemnya juga minimalis saja X1 sama S-Drive 1,8i ya. Terus bumpernya juga dia nggak terlalu lebay, jadi ini lebih enak dilihat dari belakang. Nah, bagian dalamnya juga ini sebenarnya untuk sebuah BMW cenderung minimalis lah ya gitu ya. Dia nggak terlalu futuristis juga, nggak berkesan canggih ya. Standar ada layar curve kayak gini, yang ini buat MID, yang sini buat pengaturan infotainment dan fitur-fitur di mobil. Setirnya juga enak, dia sebenarnya udah tilt dan teleskopik dan ini jauh gitu ya jarak mainnya, jadi kita bisa nyari posisi duduk yang pas gitu. Pengaturan joknya pasnya udah elektrik, ada memory setnya juga dan ini enak, joknya enak. Jadi support di kanan dan kirinya gitu itu beneran pas banget di punggung dan kita juga nyarinya tuh posisi kaki, posisi badan dan tangan itu enak gitu ya. Ya BMW lah, ini salah satu ininya yang memang nggak ada celaknya gitu untuk urusan ergonomis dan juga kenyamanan di dalam kabinnya. Terus yang uniknya lagi tuh sebenarnya di konsol tengah ini juga terlalu ribet menurut gue gitu ya. Pertama dia udah nggak ada lagi tuas transmisi, diganti jadi kayak gini doang nih. Ini jadi ya terlalu futuristis lah. Padahal dia SUV yang harusnya ada nuansa-nuansa adventure-nya yang itu bisa ditunjukin sama si tuasnya ini. Terus ini juga kayak ngambang kayak gini. Sementara buat laci itu nggak ada. Di bawah ada tempat penyimpanan, terus dua cup holder, ada buat soket juga USB Type-C, dan ini yang unik tuh dia buat chargingnya berdiri. Ini jadi selain unik dia juga sebenarnya bisa memanfaatkan ruang lah ya. Terus ada penguncinya juga, jadi lebih enak juga dilihatnya gitu kalau kita lagi nggak ngelihat map di sini gitu. Terus udah gitu bagian atasnya dia tetap ada panoramic sunroof, itu juga sebenarnya standar gitu ya. Terus untuk konektivitas di sini sebenarnya udah oke lah, bisa Apple CarPlay, Android Auto juga dia cukup responsif dan gitu, konektivitasnya juga praktis banget. Cuma memang untuk mobil yang harganya 1 miliar gitu, menurut gua dari sisi audionya gitu, kualitas audionya itu nggak BMW banget, harusnya bisa jauh lebih ditingkatkan. Memang suaranya tetap enak, tetap jernih, tapi ya memang nggak seperti BMW lainnya, atau minimal seri 3 lah yang memang secara harga masih mendekati gitu. Untuk fitur pun ini juga ternyata sebenarnya ya oke banyak lah, untuk sebuah BMW ini banyak, tapi kayak ADAS-nya dia sebenarnya nggak ada. Gue kemarin juga nyobain cruise control, gue pikir udah adaptif, ternyata masih yang standar yang biasa gitu ya. Terus lane keeping assist atau yang lain-lainnya juga itu nggak berfungsi, mungkin bisa diaktifin di sini, tapi gue juga nggak ngeliat ininya ya.
Cuma untungnya dia tetap masih mempertahankan kayak reversing assistant, terus bisa mundur atau parkir otomatis, itu juga masih tetap ada lah. Jadi bagian dari standar fitur-fitur canggih yang ada di BMW, walaupun memang nggak lengkap, terutama untuk ADAS-nya. Nah, ini bagian belakangnya tadi. Walaupun tadi sempat gue mention ya, secara dimensi dia lebih besar dari generasi sebelumnya, tapi memang ruang kabinnya ya memang sempit gitu. Tapi ya ini X1 memang nggak bisa menawarkan ruang kabin yang lega kayak X5 atau di atas-atasnya lah ya. Tapi dengan posisi duduk gue tadi di depan, ini ngepas banget. Walaupun kaki sih di bawah lebih enak lah ya selonjoran. Terus di sini juga masih ada cowakan ke atas yang bikin kesan sempitnya tuh jadi makin ini. Udah gitu joknya juga dia kurang panjang, ya paling kalau panjang makin sempit lagi sebenarnya ruang kakinya. Jadi memang secara space, terutama di bagian belakang ini terbatas banget. Kalau kita mau leluasa punya space di depan, pasti ngorbanin yang bagian belakangnya. Gitu juga sebaliknya, kalau misalnya di sini penumpangnya full, ya pastinya harus saling berbagi atau negosiasi kali ya dengan penumpang depan supaya ya masing-masing dapat space yang aman lah ya, kalau nggak bisa gue bilang nyaman atau tidak nyaman gitu. Tapi ini standar, ada sandaran tangan, 2 cup holder. Tapi buat sandaran sih ini cukup enak ya, paling ini doang nih, support ininya kurang di bagian jok belakangnya. Sisanya aman. Oke, selanjutnya sebenarnya sektor yang harusnya tuh bukan jadi bagian yang jadi concern gue gitu dari X1 ini, tapi sampai sekarang gue masih bertanya, atau kalau kalian tahu kenapa alasannya gitu. Kenapa sih untuk sebuah SUV itu dia pakai mesin yang kecil gitu, 1500 cc, terus udah gitu juga 3 silinder gitu. Mungkin jawabannya karena BMW nyari keseimbangan antara performa sama konsumsi bahan bakar. Kita tahu kan kalau mesin 3 silinder dia pasti punya torsi bawah yang lebih enak gitu ya. Walaupun memang kelemahannya dia punya getaran gitu. Tapi untungnya di mobil ini getarannya itu minim banget, kecuali tadi ada fitur auto start stop atau idle stop gitu ya. Itu yang sebenarnya menurut gue ngeganggu banget. Karena apa? Karena dia nggak halus, terutama ketika mesin nyala itu getarannya terasa dan responnya lama. Itu yang bikin kalau kita stop and go di jalanan perkotaan tuh jadi mengganggu sebenarnya. Tapi memang bisa dimatiin, jadi santai aja. Balik lagi ke mesin ya. Yang gue rasakan ketika gue pakai untuk harian, ya sebenarnya keseimbangan itu ada gitu ya, tapi nggak seimbang. Gimana, ngerti nggak lo? Oke, secara torsi, secara tenaga, walaupun dia sebenarnya pas-pasan untuk sebuah BMW menurut gue, tapi ini masih cukup, torsinya masih enak gitu ya. Transmisinya yang 7-speed dual clutch juga bisa meladeni dengan baik di menengah ke atas, walaupun di putaran bawah dia sama kayak transmisi AMT yang itu juga cukup mengganggu kenyamanan. Urusan bahan bakar ini juga sebenarnya tadi yang gue bilang ada keseimbangan yang tidak seimbang gitu. Ketika performa ini udah gue rasain cukup, tapi konsumsi bahan bakarnya ini harusnya bisa lebih efisien lagi. Jadi kalau klaimnya BMW itu bisa sampai 14 sampai 15 km per liter, ternyata yang gue dapat paling tinggi aja tuh 10 atau sampai 11 lah, 11 km per liter. Nah itu maksud gue agak kurang seimbang. Jadi gue mempertanyakan kenapa sih dia pakai mesin 3 silinder terus gitu mesin kecil gitu. Jadi kayak serba nanggung gitu. Ya dari desainnya juga nanggung, dari dimensi pun nanggung, dan akhirnya di sektor mesin pun cukup nanggung. Walaupun memang ya sensasi dari BMW ketika disetirin segala macamnya itu memang nggak bakal pernah hilang. Identitasnya jelas, sejelas langit yang panas siang ini. Nah, bicara driving impression, ini baru BMW. Memang masih berasa banget nuansa BMW-nya atau DNA dari BMW-nya ya. Walaupun ya ada beberapa hal minor yang bikin mobil itu sebenarnya jadi sedikit kekurangan identitas. Yang pertama, respon setirnya. Biasanya itu BMW itu setirnya agak ajek gitu ya, agak berat yang bikin feel itu jadi lebih mantap. Nah, ini tuh cenderung lebih ringan. Udah gitu juga feeling remnya kayak agak keras, tapi semua itu nggak mengganggu kenyamanan kita atau kesenangan berkendara kita lah gitu ya. Tenaganya cukup oke. Tadi yang gue bilang dengan 3 silinder dia tuh jadi punya torsi di putaran bawah yang lebih enak gitu ya. Walaupun di tengah sampai atasnya dia cukup relatif linear gitu ya. Nah, transmisi juga ini cukup oke. 7 speed dual clutch ya. Jadi dia bisa ngeladenin dari si mesinnya ini sendiri gitu.
Terus udah gitu untuk kelincahannya, nah ini tuh mobil walaupun dia juga jenisnya SUV tapi beneran masih lincah, masih presisi gitu. Lu mau manuver kayak gimana pun di jalanan, mau di perkotaan atau di jalan tol juga tetap enak. Lewat jalan-jalan sempit juga ini masih tetap nyantai gitu lah. Jadi nggak nyusahin orang yang nyetirin ini. Jadi inilah dia BMW X1 yang akhirnya memupuskan harapan gue sebagai mobil impian gue gitu ya. Karena di generasi ketiga, generasi yang paling baru justru jadi malah semakin aneh gitu. Yang tadinya asik mobil ini dari banyak hal tapi enggak. Nah terlepas dari sekian banyak tadi hal yang gak gue suka, ingat ya, hal yang gak gue suka bukan kekurangan dari mobil ini. Karena tiap orang pasti beda-beda. Sebenarnya dia tetap punya potensial, dia tetap punya nama besar dari BMW, dipakainya juga tetap enak gitu ya, dari handling segala macam memang udah nggak ada lawan lah. Nah terakhir, harganya juga sekarang jadi makin mahal, tembus udah 1 miliar, yang tadinya yang sebelumnya itu kalau nggak salah masih 700-800 jutaan, nah sekarang udah tembus 1 miliar yang menurut gue masih terlalu tinggi, tapi kan gue golongan kaum bawah ya, yang mendang-mending. Kalau orang udah punya duit, apalagi brandnya BMW dan dia juga suka sama brand itu, ya harusnya sih nggak ada masalah. Tapi coba kalian komentar lah sebelum gue closing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace!